Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada, Tuhan izinkan hidup bernafas oleh karena anugerah dan karena rencana-Mu yang baik. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Tertulis demikian, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemimpin tertinggi pemerintahan Skotlandia yang bernama Nicola Sturgeon mengundurkan diri dari jabatannya di bulan Februari 2023. Dia mengatakan bahwa pekerjaannya itu sangat menguras fisik dan juga mentalnya. Dan tekanan pekerjaan itu begitu berat dan tidak dapat dia tanggung selamanya. Ada berbagai pekerjaan di dunia ini. Ada pekerjaan yang sangat diidam-idamkan. Ada pekerjaan yang tidak disukai. Dalam setiap pekerjaan yang kita jalani, apapun pekerjaan itu, ada satu panggilan pekerjaan yang perlu selalu kita penuhi, yaitu panggilan pekerjaan dari Allah. Dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 34 ini tertulis, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ketika murid-murid Tuhan Yesus selesai mencari makanan dan hendak memberikan makanan kepada Tuhan Yesus tidak mau memakannya. Malah Tuhan Yesus mengatakan, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang berbicara dengan seorang perempuan Samaria, seorang perempuan berdosa yang telah sering merebut suami orang. Perempuan Samaria ini diajak berbicara oleh Tuhan Yesus dan menjadi target keselamatan, target anugerah yang Tuhan sediakan. Itulah makanan yang Tuhan Yesus maksudkan kepada para muridnya, yaitu untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Kalau kita berbicara tentang makanan adalah kebutuhan pokok kita sehari-hari. Dan di sini kita perhatikan, Tuhan Yesus menyatakan bahwa melakukan misi sorgawi, melakukan kehendak Bapa itulah kebutuhan pokok yang perlu dipenuhi. Tuhan Yesus menjadi teladan kita, teladan saudara dan saya. Dan karena Dia teladan kita, maka kita pun seharusnya menjadikan penyelesaian kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan sebagai kebutuhan, sebagai prioritas kita. Menyelesaikan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, itulah kebutuhan kita selama kita hidup di dunia ini. Tentu kita boleh menekuni profesi kita masing-masing. Mungkin saudara adalah seorang dokter, saudara adalah seorang pegawai, seorang bisnismen, seorang pedagang, petani, buruh di pabrik, atau mungkin seorang pejabat, seorang penguasa di suatu daerah. Dalam semua profesi itu, profesi yang baik tentunya, kita jangan lupakan bahwa kita punya kebutuhan dan prioritas yang harus kita kerjakan, yaitu melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita selama kita masih bernafas di dunia ini. Makanan saudara dan saya, makanan kita, kebutuhan kita, sekali lagi adalah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan misi yang Tuhan berikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang menjadi prioritas kita pada saat ini? Apakah tuntutan pekerjaan di kantor atau dalam bisnis kita?
membuat kita melupakan prioritas dan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita semua dipanggil untuk bekerja bagi kerajaan sorga, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan seluruhnya misi, tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Ladang pekerjaan kita adalah tempat di mana kita berada. Karena itu kerjakanlah apa yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan, untuk membawa jiwa-jiwa masuk kerajaan sorga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Dalam setiap tugas pekerjaan yang kami lakukan di dunia ini, kami sadari kami juga punya tugas tanggung jawab, sebuah misi yang Tuhan berikan kepada kami untuk menyelesaikan pekerjaan-Mu di dalam kami, untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, selama kami ada di dunia ini. Keberadaan kami di dunia ini bukan sebuah kebetulan, tapi ada maksud rencana Tuhan yang baik bagi kami. Berikan kami kekuatan dan tuntunan-Mu Tuhan, untuk mengemban dan melaksanakan apa yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Sehingga ketika kami kembali kepadamu, semua pekerjaan, semua tugas, semua misi yang Tuhan berikan sudah kami selesaikan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami berkemenangan dalam segala perkara. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah dihiburkan, yang putus asa kembali bersemangat untuk menjalani kehidupan dalam anugerah rencana Tuhan, dan yang sedang dalam pergumulan mendapatkan pertolongan ajaib dan mujizat yang heran dengan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Berkatilah bangsa kami Indonesia, pulihkan situasi perekonomian negara kami, dan berkati juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang agar percaya kepadamu, menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.